Baik, pada kesempatan kali ini kebetulan untuk di Sambude, Kecamatan Pucakwangi, ini ada demlot uji coba biosaka. Nah, kami dari petugas maupun petani akan melihat perubahan itu setelah kita melakukan pengubinan, sehingga produksi bisa kita bandingkan sebelum menggunakan biosaka dan setelah menggunakan biosaka. Tapi non sewu memang hasilnya signifikan. Biasanya sekitar 6,5, sekarang 8. Ini luar biasa. Dan saya mohon ini bisa dikembangkan oleh petani-petani utamanya di Sambude, karena ini terkait dengan pupuk semakin mahal, kemudian semakin kurang untuk proporsinya, sehingga solusinya adalah menggunakan biosaka. Terima kasih, biosaka jos! Ya, terima kasih. Untuk pengguna biosaka di Desa Sambude sudah kurang lebih 30 orang, termasuk salah satu yaitu kepunyaan Bapak Agus Nawir, yang mana luasan 2.300 meter persegi itu cuma membutuhkan pemupukan urea Posca 10 kg dan 1 sak kohe kambing. Selebihnya itu semprot pakai biosaka. Dan alhamdulillah sampai saat ini penyepraian kurang lebih 8 kali. Karena petani sini itu yang diingat-ingat itu harinya, yaitu setiap hari, pokoknya setiap minggu sekali, hari Sabtu atau Minggu melakukan penyempraian. Itu Pak. Sudah berapa kali dilakukan? Ini kurang lebih 8 kali. Perlakuannya Pak, selain biosaka Pak? Itu pakai pupuk kimia, pukim, urea, sama Posca 10 kg Pak, dengan luasan 2.300 meter. Kalau kelihatan dari tampak dari kasat mata gimana Pak, dari ini perbandingan dari biosaka dan tidak biosaka? Alhamdulillah, mengenai yang tampak dari kasat mata, yang pertama dari batang itu besar, terus yang kedua pengisiannya full, dan yang kecil-kecil juga ngisi Pak. Maksudnya yang ini batang kecil-kecil itu juga ngisi. Nah, anak-anak ngisi semua. Ini tadi dilakukan pengubinan, belum tahu hasilnya Pak ya? Sementara belum tahu untuk yang ini. Siap diubin dulu ya? Oke. Yang betul. Ya. Nama saya Agus Nawir, asal dari Desa Budeh, Kecamatan Pucakwangi, Kabupaten Pati. Kami anak-anak muda mulai mencoba untuk bertani. Semoga kedepannya kita bisa lebih baik dalam bertani. Terus bukan hanya cuma padi yang kita tanam, dan target kita dan teman-teman yang lain nanti kita mau merambah ke hortikultura. Doanya teman-teman yang lain semoga bisa terwujud. Pupuk dasar kita pakai pupuk kandang, ya, kira-kira kurang lebih sekisaran 1-2 karung, gitu kan. Nah, untuk perlakuan dari dari hari ke-8, hari setelah kita tabur, karena kita pakai sistem kretek gitu kan, sawur, itu mulai umur 8 hari per 1 minggu sekali itu kita spray pakai biosaka. Biosaka sampai hari ini itu 7-8 kali Pak. Iya. Nah, terus untuk perawatan pupuk kimia? Pupuk kimia pada usia 30 hari kurang lebih, gitu kan, 25-30 hari kita pakai pupuk kimia. Untuk urea sebanyak 1 kg, untuk Posca 5 kg. Jadi kisaran mix itu 10 kg Pak.
urea 5 kg, pupuk Poska 5 kg. Terus untuk bahan kimia pestisidanya? Pestisida kemarin kan sempat perubahan cuaca yang cukup luar biasa, yang terpaksa kita harus memakai pupuk pestisida kimia. Kita pakai bahan aktif emamectin benzoat itu sebanyak 40 mili, kurang lebih 40 mili Pak, untuk 15 liter air. Kendalanya apa saja Pak untuk tanamannya? Kendalanya paling perubahan cuaca yang ekstrim itu biasanya mengakibatkan laju pertumbuhan sedikit terhambat, dan hama yang memang kita harus jeli dan kita harus tangani. Makanya dari tadi itu kemarin kita terpaksa pakai pupuk kimia, pakai pestisida kimia untuk mencegah sundep Pak. Perbandingan tanaman ini mudah sekali ya, bisa beradaptasi dengan perubahan cuaca yang pasti itu. Yang tadinya biasanya sebelum kita pakai Biosaka itu padi ini gampang sekali terhambat pertumbuhannya karena perubahan cuaca. Pada saat kemarin itu bisa menjadikan dia lebih bisa bertahan gitu. Terus lebih disukai oleh hama-hama seperti ulat dan wereng. Akan tetapi sampai hari ini yang masih sulit untuk kita cegah itu hama tikus, dan itu menjadi masalah petani di sini ya. Untuk 3,9. Sudah stabil. Betul, enggak. Organik punyanya itu mendapatkan 88 kuintal untuk Pak Sudadinya. GKP Bu. 8 ton. Itu dengan pelakuan pupuk kimianya 25 urea dan 25 kilo TSP dengan luasan 0,4 hektar, 2,5 kotak. Dikalikan 16 konversi ke hektar menjadi 86,4 kuintal. Luasan 2 kotak Pak. Itu cuma pakai pupuk kimianya urea cuma 20 kilo Pak untuk Pak Partononya. Dengan sedangkan yang ketiga itu Pak Agus itu tadi hasil lubinannya 3,64 kilo dikonversi ke hektar menjadi 58,2 kuintal. 5 kilo 10 kilo berarti Pak totalnya. Dan rata-rata yang 3 tadi itu Biosaka 7 sampai 8 kali dengan pelakuan Biosaka semua tadi. Siang, pagi menjelang siang Bapak. Ibu hampir 90% ya, 15 ya, dibanding 15 itu berapa berarti? 6%. 6 ya, artinya kan berapa persen itu? 90 sekian persen lah gitu ya. Itu bisa menghemat. Artinya kalau padi kita, tanaman kita seluas 104.000 hektar, jenengan kalikan itu duitnya ditabung itu udah dini pirang triliun ya toh? Nah itulah harapan saya. Jadi misi kita semuanya kolaborasi dengan panjenengan semua. Satu, peningkatan produktivitas masing-masing lahan. Pada akhirnya akan meningkatkan produksi. Yang sekarang kabupaten sudah surplus, ya kita tambahi surplus plus kan gitu ya. Dengan tambahan lagi bahwa hasil padi di Pati kalau dikonsumsi sehat kan gitu ya. Nah itu kedepannya ya kalau bisa kita akan menerapkan juga teknologi yang bisa mengangkat residu. Jadi pupuk kimia jenengan yang sudah bertahun-tahun saya kecil itu sudah semprot pupuk itu sudah nggak karuan ya. Nah itu kita coba bagaimana menarik residu itu supaya benar-benar bisa organik seperti yang diharapkan Pak Inggi. Paling tidak kita tidak harus terlalu berharap harga yang baik, harga yang lebih kan ngaten nggih.
dengan produksi yang sudah meningkat dengan harga yang sama aja kita sudah mendapat keuntungan. Ditambah dengan penekanan biaya produksi 2 kali lipat. Apa meneh kok nanti bisa harganya bagus. Semoga saja kan ngoten nggih. Tapi yang jelas jenengan bisa menghemat biaya rumah sakit. Betul nggak mboten? Betul. Waktu awak dhewe cilik iku rumah sakit kok mek siji, sithik wonge sepi. Sekarang rumah sakit dibangun seberapa banyak pun selalu penuh. Karena kita sudah terracun dari bayi, Bro. Karena ibu kita mengkonsumsi. Tapi ada mungkin yang di atas saya ada. Putri ya. Putri lebih lama. Keracunannya Putri lebih lama. Iya, Hah? Berarti 60 lebih loh, udah kan? Mosok? lebih Pak Wardi. Orang wah mosok kan 15 tahun gitu. Saya timur. Oh, gara-gara Biosaka diunjuk kali ya. Ya tepuk tangan untuk kita semua luar biasa. Ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya. Satu dari sisi yang paling kecil kelompok tani, ya teman-teman langsung nek iso seguyup. Pihak pemerintah desa juga sengkuyung Pak Inggi. Kalau kemarin saya informasi tahun kapan ya? 1 tahun yang lalu ya. Untuk ada dana desa enggak ya sekarang ya? Yaitu bisa yang 20% ada kewajiban untuk pertanian, tanam tahan pangan ya. Otomatis karena ketahanan pangan kalau dulu di bawah pertanian ya, otomatis di bidang pertanian gitu aja. Nah itu mungkin bisa mensupport untuk teman-teman petani gimana itu kebijakan Pak Igi dan aparat termasuk BPD-nya dengan dukungan teman-teman ini petani milenial dan teman-teman yang lain itu insya Allah desa mudah menjadi yang desa luar biasa gitu. Mungkin itu nanti kita sambung dengan diskusi panjang lebar. Nanti kalau saya ngomong terus nggak bisa, kan gitu ya. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dengan adanya kegiatan tematik Biosaka ini dan mendatangkan hasil ini, gimana menurut Dinas Pertanian? Luar biasa. Ya, saya selaku Kabid Penyuluhan Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Pati mengapresiasi teman-teman petani milenial yang sudah berupaya keras meyakinkan diri untuk mengeksekusi aplikasi Biosaka. Saya pikir tidak mudah ya, tadi sudah disampaikan bagaimana teman-teman kena bully dari kawan-kawan petani lain, seolah-olah bahwa aplikasi Biosaka ini seperti menyemprot langit, jadi kayak orang gila ya. Tapi setelah kita buktikan hari ini dengan sampel ubinan yang sudah dilakukan teman-teman BPP bersama-sama dengan kami, ternyata terbukti dari 3 lokasi yang menerapkan Biosaka rata-rata 7,4 ton per hektar, yang mana sebelumnya produktivitas untuk lahan Desa Bodeh, Kecamatan Pucak Wangi ini maksimal itu hanya 6 ton. Jadi alhamdulillah ada peningkatan kurang lebih 1,4 ton per hektar. Nah ini dalam situasi musim yang tidak menentu, curah hujan yang sangat tinggi, ternyata tidak mengganggu pertumbuhan dan pada akhirnya masih bisa meningkatkan produktivitas padi kita. Ya alhamdulillah. Kedepannya saya selaku Kabid Penyuluhan menyarankan kepada teman-teman penyuluh di seluruh Kabupaten Pati untuk mengawal secara khusus aplikasi Biosaka ini sehingga paling tidak ada efek yang langsung dirasakan. Yang pertama adalah input ongkos biaya produksinya itu sangat rendah, bisa ditekan. Tadi disampaikan sampai dengan 90% untuk ongkos biayanya. Kemudian yang kedua, keuntungan yang diperoleh adalah hasilnya yang meningkat. Ada peningkatan 1,4 ton per hektar. Kalau itu kita ambil rata-rata dikalikan harga terendah 5.000 untuk beras gabah kering panen itu sudah sangat luar biasa ya, ada sekitar 7 juta rupiah per hektar peningkatannya. Nah ini ke depan kita bisa optimis bahwa target kinerja yang dicanangkan Dinas Pertanian Kabupaten Pati insya Allah dengan mudah akan bisa kita tercapai, dengan catatan teman-teman petani ya penyuluh berkolaborasi
yang aktif didukung oleh kepala desa untuk bersama-sama mengaplikasikan biosaka. Untuk ke depan kegiatan yang ada di Budeh ini bagaimana Pak? Oh iya. Untuk kegiatan pengabdian biosaka di pertanian dan peternakan di Desa Budeh, pemerintah desa sangat mendukung sekali, dan kedepannya akan meningkatkan mengikuti teknologi yang sekarang, dalam arti teknologi yang tepat guna untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan hasil produksi, sehingga petani-petani muda itu lebih mencintai di dunia pertanian, karena di desa lahan untuk mencari penghasilan adalah di pertanian dan di peternakan. Untuk itu pemerintah Desa Budeh menitik beratkan meningkatkan kesejahteraan pertanian. Langkah-langkah yang akan diambil dari pemerintah Desa Budeh apa saja Pak nanti Pak? Tadi termasuk pertemuan di pagi ini dari Pak Wardi dari Desa Bumi Harjo mengadakan SL. Pemerintah Desa Budeh menyambut baik sekali untuk kedepannya, sehingga petani-petani itu lebih mudah mendapatkan informasi dan bisa bertukar pikiran, bertukar pengalaman, mempraktekkan apa yang ada di biosaka untuk baik di padi maupun di tanaman-tanaman lainnya. Untuk itu petani harus lebih pandai-pandainya mengamati situasi atau iklim, sehingga tidak terkecoh dengan aplikasi-aplikasi yang ada itu tidak terjebak di dalam yang intinya itu untuk meningkatkan hasil pertanian, akan tetapi dengan cuaca yang kayak cuaca ekstrim itu nanti petani bisa menerapkan sesuai apa yang dengan situasi yang dihadapi itu, untuk menerapkan ke pengamatan penanaman pertaniannya.